Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah, NIM 2001061112, jurusan PGMI kelas 2D. Baiklah, hari ini saya akan presentasikan metode-metode pembelajaran dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Yang pertama yakni The Young Language Learner. Dalam judul besar ini membahas tentang karakteristik anak-anak yang belajar bahasa Inggris dengan cara lebih mudah dan dalam mengajar dengan cara lebih efektif. Adapun pembelajaran dalam The Young Language Learner ini terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yakni umur 5 sampai 7 tahun. Pada tahapan umur 5 sampai 7 tahun ini, yang pertama yaitu mereka mampu menceritakan pengalaman mereka. Contohnya seperti ketika mereka berlibur dengan keluarga mereka, mereka mampu menceritakan apa saja yang mereka temui ketika berlibur tersebut. Yang kedua yakni mereka mampu membuat alasan secara jujur. Artinya yaitu ketika mereka ditanya oleh gurunya, mereka mampu menjawab secara jujur dan tidak akan berbohong. Yang ketiga yakni mereka mampu menjelaskan apa yang mereka lihat di sekeliling mereka. Contohnya seperti ketika seorang anak melihat suatu binatang yang dia ketahui, maka dia akan menceritakan suatu binatang tersebut kepada temannya. Yang keempat yakni mereka mampu mengucapkan kata sebelum memahami maknanya. Artinya yaitu mereka mampu mengucapkan sesuatu yang diucapkan oleh gurunya sebelum dia memahami arti apa yang diucapkannya. Yang kelima, mereka belum mampu berdiskusi. Artinya pada umur ini mereka lebih suka bermain daripada berdiskusi karena otak mereka belum terlalu terlatih untuk melakukan suatu diskusi pembelajaran. Yang keenam yaitu mereka belum mampu mendengarkan terlalu banyak. Artinya ketika mereka mendengarkan guru yang terlalu banyak bicara, mereka akan lebih mudah merasa jenuh dan malas-malasan untuk belajar karena otak mereka juga belum mampu menyimpan terlalu banyak pelajaran. Yang terakhir yakni mereka masih suka bermain. Artinya ketika kita mengajarkan pelajaran kepada mereka, kita harus mampu mengkolaborasikan antara permainan dengan suatu pembelajaran agar mereka tidak mudah jenuh dalam belajar. Tahap yang kedua yakni umur 8 sampai 10 tahun. Pada tahap ini yang pertama yaitu mereka sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Artinya mereka sudah mampu membedakan mana yang benar untuk mereka dan mana yang tidak benar untuk mereka. Yang kedua yakni mereka sudah mampu membuat pertanyaan. Artinya yaitu pada umur ini mereka sudah mampu berpikir kritis dan mereka mampu membuat pertanyaan terhadap apa yang belum mereka pahami. Tiga yakni mereka sudah mampu mengungkapkan apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Artinya yaitu mereka bisa langsung mengungkapkan atau bisa mengungkapkan sesuatu yang mereka tidak senangi atau senangi dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir yakni mereka sudah mampu berdiskusi. Artinya mereka sudah mulai aktif dalam belajar karena otak mereka juga sudah mampu menampung lebih banyak lagi pelajaran. Adapun karakteristik antara dua selisih umur anak memiliki kaitan dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu ketika kita mengajarkan anak murid kita harus mampu mengekspresikannya dengan wajah. Karena dengan kita mengekspresikan dengan wajah kita, mereka akan lebih mampu memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua yakni mampu mengajari mereka dengan bahasa Inggris yang sederhana. Artinya yaitu kita harus mampu mengajarkan anak murid kita dengan bahasa Inggris yang sederhana mungkin agar mereka lebih mudah memahami apa yang diajarkan nanti. Yang ketiga yakni mampu mengajarkan mereka sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Tujuannya yaitu agar mereka tidak mudah bosan terhadap metode-metode yang kita ajarkan. Yang terakhir yakni mampu mengajarkan mereka cara bekerja sama agar wawasan mereka semakin luas dan dapat meningkatkan daya pemikiran mereka dan juga tidak selalu berpatokan pada pekerjaan individu. Pembelajaran bahasa Inggris yang kedua yaitu Class Management and Atmosphere, yaitu menjelaskan bagaimana cara manajemen kelas dengan baik dan suasana apa yang harus diciptakan agar pembelajaran bahasa Inggris berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah agar pembelajaran bahasa Inggris berjalan dengan baik, yang pertama yaitu kita harus mampu menjadi guru yang ideal. Artinya kita harus bisa menjadi guru yang bisa diajak diskusi, memberikan arahan, memberikan nasihat dan lain sebagainya kepada anak murid kita. Yang kedua yakni mampu manajemen kelas dengan baik.
kita sebagai seorang guru harus mampu manajemen kelas dengan baik agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Yang ketiga yakni mampu mengatur tempat duduk agar terlihat lebih menarik. Tujuannya yaitu agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan semestinya. Yang keempat yakni miliki strategi dalam pembagian kelompok terhadap anak-anak. Artinya yaitu kita harus mampu membagikan kelompok terhadap anak-anak untuk menambah wawasan mereka, yaitu dengan cara membagikan kelompok dengan anak yang memiliki IQ lebih tinggi dengan anak yang memiliki IQ lebih rendah. Yang terakhir yakni mampu mengajarkan hal kecil dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti selamat pagi atau good morning atau ucapan-ucapan lainnya agar mereka lebih merasa terbiasa. Pembelajaran bahasa Inggris yang ketiga yakni topik basic word, yaitu strategi pembelajaran bahasa Inggris terhadap anak-anak sesuai dengan topik besar. Alasan pembelajaran dengan topik basic word antara lain yaitu mampu mengaitkan pelajaran dengan pengalaman, seperti pengalaman apa yang pernah kita lalui sebelumnya, agar suatu pelajaran itu menjadi lebih menarik. Yang kedua yakni mampu mengaitkan pelajaran dengan apa yang sedang tren, contohnya seperti permainan ataupun film kartun, karena anak-anak lebih suka dengan suatu permainan dibandingkan dengan pelajaran yang lebih serius, apalagi jika dikaitkan dengan kartun yang mereka sukai. Yang terakhir yakni mampu mendorong semua skill dengan bahasa Inggris agar mudah diserap, seperti contohnya belajar mereka untuk reading, writing, dan listening, karena dengan begitu seorang anak akan lebih mudah dalam belajar bahasa Inggris. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus mampu menentukan topik, waktu, materi, metode, maupun penentuan nilai terhadap siswa-siswa kita. Tahap pembelajaran bahasa Inggris yang keempat yaitu Plan to Teach FC, yaitu bagaimana cara menyusun pelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Pada tahap ini kita akan pelajari bagaimana cara menyusun pembelajaran terhadap anak didik kita. Pada materi Plan to Teach FC ini kita harus memiliki beberapa metode-metode yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu menyiapkan pelajaran yang akan diajarkan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus mampu menyiapkan pelajaran apa yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita, sehingga kita tidak merasa kebingungan ketika akan mengajarkan mereka. Yang kedua yakni mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mengajarkan anak murid kita harus mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya tanpa bertele-tele, agar mereka mudah memahami dan mudah mencermati apa yang kita sampaikan. Ketiga yakni mengetahui apa yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, kita harus mampu menyiapkan apa yang perlu digunakan pada saat pembelajaran berlangsung, agar kita mudah dalam menjalani proses belajar mengajar kepada anak didik kita dan mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Yang keempat yakni kita harus mampu mengetahui apa yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Karena sebelum kita mengajari mereka, kita harus mampu mencari materi apa yang akan kita sampaikan. Karena kita sebagai seorang guru agar merasa tidak kebingungan ketika akan mengajari mereka. Yang terakhir yakni mampu menceritakan mereka dengan bahasa Inggris. Kita sebagai seorang guru harus mampu memiliki skill bahasa Inggris yang baik. Karena kita juga merupakan contoh bagi anak murid kita bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Adapun tahap perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni kurikulum, yang kedua silabus, dan yang ketiga RPP. Yang ketiga ini harus kita miliki pada metode pembelajaran karena tiga-tiganya memiliki peran yang sangat penting terhadap pembelajaran. Materi pembelajaran bahasa Inggris yang terakhir yakni Using Media in Teaching FC, yaitu mengenai media-media apa saja yang harus digunakan oleh seorang guru untuk melakukan suatu pembelajaran terhadap anak didiknya. Adapun media-media yang harus digunakan oleh seorang guru yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yakni media yang dapat dibeli seperti gambar poster, peta, kaligrafi, dan lain sebagainya. Sedangkan media-media yang tidak dapat dibeli namun dapat dikumpulkan yaitu seperti limbah tekstil. Nah, limbah tekstil itu bisa kita gunakan atau dengan membuat sesuatu. Contohnya seperti kain-kain perca atau biji-bijian yang dapat dikembangkan menjadi sebuah ide atau kreasi.
Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much and thanks for watching. Dadah.